Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sungguhnya Rabbmu telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah zat yang tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Yang terkadang hikmah tersebut bisa kita ketahui, yang terkadang hikmah tersebut hanya Allah yang tahu. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian hari-hari, sebagian waktu sebagai musim kebaikan, yang di mana Allah memberikan pahala ganjaran yang banyak, ya. Seorang mukmin tentunya menunggu kesempatan tersebut untuk banyak beramal soleh di musim-musim yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sebentar dan kesempatan bagi dia untuk bisa beramal soleh tidak banyak. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara tanda-tanda bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah uban. Uban jika tumbuh pada diri seorang menunjukkan bahwasanya dia akan segera meninggalkan dunia ini menuju pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka hendaknya dia perbanyak bekal untuk bertemu dengan hari tersebut. Makanya Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Terlebih lagi di zaman ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita lalai untuk beribadah. Fitnah di mana-mana, ya. Berita di mana-mana, ya. Kriminal di mana-mana, ya. Ghibah di mana-mana, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, macam-macam fitnah yang tersebar di zaman kita. Sehingga semangat beribadah semakin berkurang. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah adalah seperti berhijrah kepadaku. Karena di masa-masa fitnah, orang sibuk ngurusin fitnah tersebut. Berita yang tidak berhenti, komentar yang tidak berhenti, mengejar harta yang tiada penghujungnya, ya. Sehingga lupa, hari-hari dilewati, terkadang lupa baca Quran, hari-hari dilewati, terkadang lupa zikir pagi petang. Hari-hari dilewati, terkadang tidak sempat solat berjamaah, tidak sempat solat qobliyah, tidak sempat solat ba'diyah. Dan itu sebagian kita demikian melewati hari-harinya. Sementara uban semakin bertambah, semakin waktu bertemu kita dengan Allah semakin dekat. Oleh karena di antara rahmat Allah dan kasih sayang Allah, melihat kondisi kita seperti ini, maka Allah memberikan waktu-waktu spesial, musim-musim, kalau bahasa kita Allah obral pahala, Allah obral ampunan, kita Allah beri janji ampunan, janji surga di hari-hari spesial tersebut. Maka seorang muslim jika bertemu dengan hari tersebut, hendaknya dia maksimal. Dia kurangi kegiatannya, dia tata kegiatannya sehingga ketika bertemu dengan hari tersebut, dia dalam kondisi bisa optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menata. Urusan dunia kita bisa nata. Kalau mau ujian, kita tata. Nanti saya ujian akhir bulan, maka kita tata semua kegiatan, kita atur sehingga ketika mau ujian kita konsen. Bisa kalau urusan dunia. Kita bisa nata kegiatan kita. Maka seharusnya urusan akhirat yang ini adalah kehidupan kita yang sungguhnya, ya. Kehidupan ini hanya laibun walahu, hanyalah permainan senda gurau, cepat selesai. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Maka harusnya kita mempersiapkan diri, menata agar bisa ketika di hari-hari yang spesial tersebut, kita bisa optimal. Di antara hari-hari spesial
Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang sangat istimewa. Begitu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan hari-hari tersebut. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk motivasi saya pribadi dan juga para hadirin hadirat, maka kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan lebih spesifik lagi adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Adapun bulan Dzulhijjah, maka datang keistimewaannya, di antaranya bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan haram. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Itu sudah dahulu Allah sudah menetapkan 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada bulan-bulan haram, 4 bulan. Maka Allah berkata, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim atau bermaksiat di bulan-bulan tersebut. Adapun bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Salasatun mutawaliyat wa Rajabul fard, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ada yang mengatakan Rajab Mudhar, yaitu Mudhar yang benar ketika menetapkan bulan Rajab, tidak diotak-atik, tidak kedepankan, tidak dimundurkan. Sehingga 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, yang 1 terpisah. Ketika Allah berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", janganlah kalian berbuat zalim di bulan tersebut. Sebagian ulama memahami berarti berbuat zalim di bulan-bulan haram dosanya lebih besar. Itu maksiatnya lebih besar. Tidak dilipat gandakan kuantitasnya, tapi dilipat gandakan kualitasnya. Artinya dosa di luar bulan haram tidak sama dosa ketika di bulan haram. Maka mafhum mukhalafahnya sebaliknya pun demikian. Maka berbuat amal saleh di bulan-bulan haram lebih afdal daripada di luar bulan-bulan haram. Ini secara umum, dan di antara bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Taib. Ini keistimewaan pertama bulan Dzulhijjah. Keistimewaan kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan-bulan haji. Termasuk dari bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya. Haji itu bulan-bulannya tertentu, yaitu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan dikatakan Dzulhijjah karena di situ ada pelaksanaan haji. Sehingga bulan tersebut dinamakan Dzulhijjah, yaitu bulan yang ada pelaksanaan hajinya. Dan pelaksanaan haji bisa dimulai dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maksudnya apa? Seorang boleh berihram dengan ihram haji sejak bulan Syawal. Seandainya ada seorang ingin haji ifrat, kemudian dia dari negerinya berangkat, ketika melewat miqat tanggal 1 Syawal, sudah boleh dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, sudah boleh. Karena dimulai sejak 1 Syawal. Kemudian dia bertahan pakai kain ihramnya sampai dia bertahalul pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi dia boleh start sejak tanggal 1 Syawal, tapi berat. 1 Syawal 1 bulan, Dzulqa'dah 1 bulan, 2 bulan pakai ihram terus, berat. Tapi kondisi orang berbeda-beda, ya, tapi sudah boleh. Sebenarnya Allah mengatakan juga demikian, kalau seorang ingin haji tamattu, maka dia supaya dikatakan haji tamattu kan haji plus umrah, umrah kemudian haji. Nah, disebut umrah tamattu jika umrahnya dimulai di bulan-bulan haji. Maka dia start, misalnya dia mengatakan dia pergi bulan Syawal, dia mengatakan labbaik Allahumma umrah mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, aku ingin umrah tamattu. Dia umrah tanggal 1 Syawal. Dia umrah, kemudian dia bertahalul, kemudian dia tunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah untuk mulai haji. Seandainya dia umrahnya tanggal 28 Ramadan, tidak dianggap sebagai umrah tamattu, umrah biasa. Kenapa? Karena bulan haji dimulai sejak tanggal berapa? 1 Syawal. Faham? Ini orang bilang, Ustaz, kenapa bulan haji panjang sekali?
Padahal pelaksanaannya cuma bulan Dzulhijjah. Enggak, ini ditinjau dari start mulai dia boleh berihram dengan ihram haji. Mulai dari 1 Syawal. Baik. Kapan akhir bulan haji? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, jazakallahu khair. Kuenya. Adapun akhir bulan Dzulhijjah maka ada dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan akhir bulan Dzulhijjah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan pendapat kalau tidak salah Malikiyah berpendapat akhir bulan Dzulhijjah pada tanggal 30 Dzulhijjah. Apa maksudnya? Intinya mereka mengatakan bahwasanya kalau belum akhir bulan Dzulhijjah maka hendaknya jangan umrah. Hendaknya jangan mulai apa? Umrah karena ini masih bulan-bulan haji. Bagi yang berpendapat akhir bulan Dzulhijjah adalah tanggal 30 maka umrahnya nanti setelah di bulan Muharram. Bagi yang berpendapat akhir Dzulhijjah tanggal 10 kalau mau umrah boleh start setelah musim haji tanggal 11 sudah boleh mulai umrah. Tapi intinya bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan-bulan haji, bahkan namanya spesial Dzulhijjah, yaitu bulan haji karena di situ ada pelaksanaan ibadah yang sangat agung yang termasuk rukun Islam yaitu haji. Taib, ini keutamaan yang kedua. Dia termasuk bulan haram yang pertama, yang kedua dia termasuk bulan haji. Jadi bulan haram ada berapa? 4. Bulan haji ada berapa? Ada 3. Kemudian keutamaan berikutnya di bulan Dzulhijjah itu ya ada 10 hari pertama yang spesial. Ini disebut al-Asyar al-Awwal, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang datang keistimewaannya secara spesifik dalam ayat maupun dalam hadis. Adapun dalam ayat Allah berfirman dalam surat Al-Fajr kata Allah Subhanahu wa taala wal fajri walayalin 'ashr wasy-syaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kata Allah Subhanahu wa taala wal fajr demi fajar walayalin 'ashr demi malam-malam yang 10. Layalin jamak dari lailah. Maksudnya adalah malam. Mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud dengan walayalin 'ashr demi 10 malam maksudnya adalah 10 hari Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Ini pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan demi 10 malam adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini juga pendapat sebagian ulama. Adapun jumhur berpendapat yang dimaksud adalah 10 hari Dzulhijjah karena ditinjau setelah itu Allah sebutkan wasy-syaf'i wal watr. Wasy-syaf'i maksudnya demi yang genap, maksudnya hari nahar. Wal watr demi yang ganjil maksudnya hari apa? Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun orang Arab menamakan layalin maksudnya adalah hari, maka itu biasa. Mereka berapa hari kau pergi? 3 malam. Maksudnya 3 malam itu 3 malam dan sekaligus apa? Beserta siangnya. Karena kadang mereka mengungkapkan hari dengan yaum, kadang mereka mengungkapkan hari dengan lail. Seperti ketika Nabi Zakaria bernazar, ya, salasata ayyamin illa ramza, ya. Kau tidak bisa berbicara kepada orang, kata Allah, salasata ayyamin illa ramza, 3 hari kecuali hanya isyarat. Itu dalam surat Al-Imran. Dalam surat Maryam, salasa layalin. Allah menyebutkan 3 malam. Jadi 3 malam itu maksudnya 3 hari itu tadi. Jadi terkadang orang Arab mengungkapkan hari dengan apa? Dengan lail. Beda kalau mereka bilang nahar berarti siang. Mereka bilang nahar berarti siang. Tapi kalau hari terkadang diucapkan dengan yaum terkadang diungkapkan dengan lail. Diungkapkan dengan lail, ya. Taib. Sehingga pendapat mayoritas sumpah Allah walayalin 'ashr demi 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, 10 malam maksudnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah termasuk siang dan malamnya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan waktu dengan hari kecuali karena agungnya hal tersebut sehingga Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak Allah bersumpah dengan suatu masa kecuali karena ada ibadah di masa tersebut yang Allah kehendaki. Contoh wal fajr kata mereka wal fajr karena di situ ada salat subuh. Walayalin 'ashr demi 10 hari pertama Dzulhijjah karena ibadah di situ sangat agung. Wasy-syaf'i wal watr demi genap maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah maksudnya hari nahar. Wal watr maksudnya ganjil maksudnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Ini semua isinya ibadah. Wadduha demi duha. Kenapa? Di situ ada waktu salat duha. Ya. Allah berfirman juga misalnya
wal asr, ada yang mengartikan karena salat asar. Salat asar salat yang penting. Kata Allah, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu, terutama salat asar. Jadi tidaklah Allah bersumpah dengan satu waktu kecuali ada ibadah yang mulia di waktu tersebut, ya. Agar orang ingat Allah di waktu tersebut. Nah, ini pendapat yang kuat dan dia pendapat mayoritas ulama bahwasanya yang dimaksud dengan yang Allah bersumpah walayalin asyar maksudnya demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah tidak bersumpah kecuali hari tersebut hari yang agung, harus kita isi dengan banyak ibadah. Sebagian ulama berpendapat maksudnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari sini para ulama mengatakan kalau kita mengadakan komparasi antara 10 hari Dzulhijjah dengan 10 malam bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? Kata mereka, ditinjau dari siangnya, maka yang paling afdal adalah 10 siang di hari Dzulhijjah. Dari tanggal 1 tanggal 10 lebih afdal daripada 10 hari terakhir siang di bulan Ramadan. Jadi kalau dikomparasi mana yang lebih terbaik? Mereka mengatakan 10 siang di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 siang di akhir bulan Ramadan. Karena hari yang terbaik sepanjang tahun adalah hari Nahar. Hari afdalu al-yaum, hari yang paling terbaik adalah hari apa? Nahar, 10 Dzulhijjah. Kenapa pada hari tersebut ada orang salat Id, ada potong korban, ada tawaf ifadah, ya. Ada ibadah haji banyak, lempar jamarat, semuanya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi banyak ibadah-ibadah agung dilaksanakan pada hari tersebut, maka dia adalah siang yang terbaik. Adapun malam terbaik sepakat adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, dan itu terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi ditinjau kalau siang yang terbaik 10 awal bulan Dzulhijjah, kalau malam yang terbaik adalah malam Ramadan. Bukan berarti malam di 10 awal Dzulhijjah tidak baik, baik juga, cuma masih kalah dengan malam Ramadan yang di situ ada Lailatul Qadar. Tapi intinya seorang semangat untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang ketiga. Keutamaan yang keempat, Allah berfirman, dan ini berdasarkan tafsiran para salaf. Allah berfirman tentang Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Kata Allah, kami berjanjikan kepada Nabi Musa 30 hari, datanglah engkau wahai Musa ke Bukit Tursina, aku akan berikan kepada engkau Taurat. 30 hari lagi. Akhirnya disebutkan Nabi Musa puasa 30 hari penuh. Ketika sudah tiba waktunya untuk bertemu dengan Allah, Allah tambahkan lagi. Wa atmamnaha bi ashrin, kami tambahkan 10 hari lagi. Maka Musa berpuasa lagi 10 hari. Kemudian setelah 40 hari baru ketemu dengan Allah, maka Allah berbicara dengan Nabi Musa sebagaimana Allah sebutkan. Akhirnya Nabi Musa pun datang, akhirnya Nabi Musa mengatakan, "Arini anzur ilaik, aku ingin melihat engkau ya Allah." Tapi itu setelah 40 hari lewat. Nah, 30 hari yang pertama Allah janjikan nanti kamu datang setelah 30 hari, kata para ulama, yang Nabi Musa puasa sebulan penuh adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah. 10 hari tambahan, fatmamnaha bi ashrin, fatmamnaha bi ashrin, kami tambah 10 hari, kata mereka 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allah suruh tambah karena itu hari mulia. Karena itu hari mulia. Dan pada hari ke-10, kata Ibnu Katsir rahimahullah, pada hari ke-10 disitulah Nabi Musa selesai berpuasa, dan di hari 10 itulah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini tafsir dari sebagian salaf bahwasanya dimaksud dengan 10 tersebut yang Allah kasih tambahan adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah menyuruh Nabi Musa nambah 10 hari karena 10 hari tersebut mulia, sehingga Nabi Musa puasa lagi. Puasa lagi sampai akhirnya bertemu dengan Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Yang disebut dalam Al-Qur'an. Keutamaan yang kelima yang terkait dengan 10 Dzulhijjah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Allah menamakan 10 Dzulhijjah dengan ayyam ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Yang wajar harus diketahui oleh orang untuk diisi dengan ibadah. Ya. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam surat Al-Hajj kata Allah, wa adzin fin nasi bil haji, wahai
Ibrahim berilah pengumuman kepada manusia untuk berhaji. Ya'tu karijalan, maka orang akan datang melaksanakan ibadah haji berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau mereka datang dengan naik onta, min kulli fajjin amik, dari berbagai penjuru yang jauh. Buat apa? Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat dari ibadah haji. Dengan berkumpulnya orang, banyak manfaat bisa didapatkan. Itu dirasakan oleh para jamaah haji ketika mereka berhaji. Lihat berbagai macam model manusia, lihat bagaimana keramaian, lihat bagaimana persatuan kaum muslimin, lihat banyak manfaat. Bagaimana lemahnya manusia kalau sudah tenggelam dalam lautan manusia tidak bisa berkutik. Ya. Bagaimana si kain yang telah diketahui. Kata para ulama, ayyamul ma'lumat maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan. Di sini kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah mulia dari 5 ayat tadi sudah kita sebutkan, dari 5 sisi. Pertama tadi apa? Termasuk bulan haram. Yang kedua, bulan haji. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walayalin asyar. Yang keempat, 10 hari tambahan untuk Nabi Musa sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah namakan dengan ayam ma'lumat. Kalau ayam ma'lumat maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah, kalau ayaman ma'dudat maksudnya ada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Ini dari dalil yang datang menunjukkan akan keutamaan bulan Dzulhijjah, dan dia adalah bulan yang istimewa, terutama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Taib. Adapun dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang di mana Allah lebih cinta dengan amal soleh dilakukan pada hari-hari tersebut, dan amal soleh tersebut lebih baik dilakukan di hari-hari tersebut. Artinya hari lain tidak bisa mengimbangi hari-hari amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Maka sahabat berkata, walal jihad fisabilillah. Yaitu ya Rasulullah, Anda berkata, amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dicintai dan terbaik di sisi Allah secara mutlak. Taib. Bagaimana dibandingkan dengan jihad yang dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah? Kalau ada orang jihad di bulan Dzulqa'dah, dibandingkan dengan amal soleh di 10 Dzulhijjah, mana lebih baik? Kata sahabat, walal jihad fisabilillah. Apakah lebih baik daripada jihad? Kata Nabi, walal jihadu fisabilillah. Lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Illa rajulan kana yakhruju bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa nyawanya dan hartanya. Itu dia bawa ontanya, dia bawa pedangnya. Kemudian dia tidak pulang membawa apapun dari nyawanya, dia dibunuh dan hartanya dirampas oleh musuh. Kalau seorang berjihad di bulan selain bulan Dzulhijjah, misalnya di bulan jihad di bulan Dzulqa'dah, kemudian dia terbunuh dan hartanya diambil, sama dengan orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang bilang, Ustaz, kok begitu mudahnya? Jihad kan susah. Ya sudah, Allah kasih bonus, kau enggak mau, ya sudah, terima aja. Nabi bilang begitu, kita benarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Nabi sampaikan pahala-pahala besar, ya udah, selama itu hadis sahih, selama itu ada ayatnya, ada dalilnya, terima saja. Masa Ustaz ibadah di malam Lailatul Qadar seperti 83 tahun bahkan lebih baik? Ya sudah, kau enggak mau. Ya mau Ustaz. Ya sudah, jalanin aja, yang penting kau percaya, beriman, kerjakan. Enggak usah terlalu banyak tanya. Allah bagi-bagi obral hadiah, kamu malah tidak mau terima, masih nanya, masa sih? Ini Nabi hadis sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Oleh karenanya, seorang ketika mendengar hadis ini, hendaknya dia termotivasi untuk banyak beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Hanya bisa menyamai pahalanya kalau orang berjihad, terbunuh dan hartanya dirampas, pedangnya dirampas, kudanya dirampas, baju besinya diambil, baru sama dengan orang beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi para membahas, apa yang dimaksud? Apakah setiap ibadah seperti itu? Artinya orang baca Quran di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada jihad?
Allah mengatakan bukan begitu maksudnya. Maksudnya dia total ibadah 10 hari. Ada yang mengatakan demikian. Dia total ibadah 10 hari, ini lebih afdal daripada jihad yang seperti itu. Jihad bukan perkara yang mudah. Jihad itu berat. Berat pertama dari sisi keikhlasan tidak mudah, yang kedua dari keberanian juga tidak mudah. Berat ya. Betapa banyak orang berjihad ternyata niatnya tidak beres. Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyatihi. Betapa banyak orang terbunuh di antara dua saf, saf kaum muslimin dan saf barisan kaum muslimin dan barisan kaum kafir. Allah tidak tahu bagaimana, Allah lebih tahu tentang niatnya. Ya. Maka sampai Nabi mengatakan inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allah lil mujahidin. Di surga ada 100 tingkatan Allah siapkan bagi para mujahidin. Ternyata mujahidin kalau diklasifikasi sampai 100 tingkatan. Ini yang tulus, yang ikhlas, itu pun bertingkat-tingkat. Di antara mujahid yang terbaik, yang dia keluar dengan raganya, ikhlas dengan hartanya, kemudian bablas, ludes semuanya. Nyawanya hilang, hartanya diambil. Itu sama dengan ibadah orang 10 hari, beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat sebagian ulama. Artinya kalau kau beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sama seperti tadi. Ya, sama seperti itu. Maka ibadah apapun, lebih Allah sukai dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada hari-hari yang lain. Bahkan bulan Ramadan. Bahkan siang bulan Ramadan. Lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah ini keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini banyak tidak diketahui atau dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau bulan Ramadan memang diagungkan oleh kaum muslimin secara umum. Semua orang tahu bulan Ramadan. Karena ada puasanya di situ. Sehingga mereka semangat, mereka agungkan bulan tersebut. Kalau 10 Dzulhijjah banyak orang lalai. Kurang hidup maksud saya. Kurang dihidupkan hari-hari tersebut, padahal pahalanya sangat besar. Maka kita perlu mensosialisasikan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita hidupkan ibadah di rumah, suami istri, anak-anak biar terpaham. Suruh puasa, sedekah, berbakti sama orang tua, sambung silaturahmi, dan banyak ibadah yang bisa dilakukan ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena 10 siang bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 siang bulan Ramadan. Maka seorang berusaha untuk semangat beribadah di 10 hari tersebut. Baik. Ibadah apa yang bisa kita lakukan pada 10 hari tersebut ya? Ada ibadah-ibadah khusus, ada ibadah-ibadah umum. Kita mulai dengan ibadah umum. Ibadah umum salat malam. Sebagaimana salat malam di hari-hari lain dianjurkan, terutama 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Pahalanya lebih afdal. Karena sangat Allah cintai. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah. Tidak ada amal yang lebih dicintai dan lebih baik seperti kalau dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah banyak, salat malam, jangan lupa. Kalau hari-hari lain kita salat malam 10 Dzulhijjah kita lebih semangat, tidak mengapa. Baik. Sedekah, ya sedekah. Kalau antum semangat sedekah di hari-hari lain, sedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah harus lebih ditingkatkan. Ibadah umum. Silaturahmi, ya silaturahmi. Kalau ada waktu kita silaturahmi di luar bulan Dzulhijjah, semangat pahalanya besar. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah silaturahmi pahalanya lebih besar. Baca Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an di bulan Ramadan kita semangat, kita bisa khatam 4 kali, 5 kali, 6 kali. Maka 10 hari pertama Dzulhijjah jangan lupa juga khatam Qur'an. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah mau apa boleh buat. Kalau bisa, ya ini ibadah banyak. Kenapa disebutkan banyak supaya kita bisa apa sih yang bisa kerjakan? Tidak harus semuanya. Yang penting yang bisa kita kerjakan. Kesempatan orang berbeda-beda. Kesempatan orang berbeda-beda. Ini diantara ibadah-ibadah yang bisa kita. Ibadah apa saja? Sedekah, puasa, apa saja yang bisa kita kerjakan maka kita kerjakan. Di antaranya yang ada khilaf tentang puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya hasan atau sahih seperti Syekh Al-Albani mensahihkan. Rasulullah berpuasa yaumut tis'a, yaitu tis'a Dzulhijjah, Rasulullah SAW puasa 9 hari. Hadis ini diperselisihkan. Tapi 4 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan sunnah seorang untuk berpuasa dari hari pertama sampai hari tanggal 8 bagi orang berhaji. Kalau haji tanggal 9 tidak puasa.
Bagi orang tidak berhaji dari hari pertama sampai tanggal 9. Tanggal 10 enggak boleh. Karena tanggal 10 lebaran, ya. Puasa tidak sah. Tapi 4 mazhab berpendapat yang tidak haji maka disunahkan dia berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi bolehkah kita berpuasa berturut-turut? Ya Ustaz, bukankah puasa terbaik puasa Daud? Ya, puasa Daud memang terbaik. Sampai ada yang mengatakan makruh puasa hari berturut-turut kecuali yang dibolehkan. Seperti puasa berturut-turut, misalnya puasa apa? Puasa Ayyamul Bid, ya enggak? Berturut-turut enggak? Berturut-turut. Contoh yang boleh berturut-turut puasa Sittan min Syawal, 6 hari di bulan apa? Syawal, boleh. Di antaranya 9 hari bulan Dzulhijjah. Ya sebisanya, mau 9 bagus, mau 7, 6 terserah. Yang penting perbanyak puasa. Meskipun kalau hadisnya sahih jelas disunahkan, kalau hadisnya dhaif pun kita mengambil dalil umum bahwasanya sebagaimana dianjurkan untuk puasa di hari-hari lain, maka 9 Dzulhijjah dia ada dalil mengkhususkan tentang keutamaan ibadah di hari tersebut. Dan tidaklah Nabi motivasi untuk beribadah di hari tersebut kecuali agar kita beribadah. Kecuali agar kita beribadah. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa di 10 hari. Kemudian di antara ibadah yang tidak kalah penting adalah memberi makan kepada orang-orang susah, pada karib kerabat. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW pernah ditanya, ayul islami khair? Islam apa yang terbaik? Islam apa yang terbaik? Islam yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am, kau beri makanan kepada orang-orang, wa tusallim ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan kau beri salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Rasulullah mengatakan di awal tut'imut ta'am, berilah makan. Dan ini memberi makan disebut dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis-hadis banyak sekali, ya. Wa yut'imuna ta'ama. Dalam hadis kita perhatikan banyak sekali dalil ayat tentang memberi makan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Atau kau beri makan di hari orang kelaparan, memberi makan. Apalagi hadis banyak sekali Allah menyebutkan tentang memberi makan. Seperti Rasulullah SAW ketika pertama kali masuk di kota Madinah. Maka Abdullah bin Salam berkata, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi ketika Rasulullah masuk kota Madinah, Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, afsus salam, tebarkanlah salam, ya. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan kepada orang-orang. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu billail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nabi bilang sering di antaranya adalah it'amut ta'am, berilah makan kepada orang-orang. Saya punya kawan kemarin saya sempat beberapa waktu lalu, ya, saya pernah ketemu dia, kemudian kebetulan kita pergi ke ustadznya, dia bilang ngaji, dia bilang kata dia, Ustadz, ini Ustadz pertama kali yang saya kenal sunnah. Oh Masya Allah, saya kenalan. Mungkin tidak terkenal, tapi ini Ustadz pertama kali kenal sunnah. Bukan Ustadz YouTube, ya. Bukan Ustadz YouTube. Kemudian Ustadz ini ngomong, Ustadz Firanda ini kawan kita ini, ya, dia ngaji sama saya. Terus saya sampaikan satu hadis. Hadis ini, ayu islami khair. Islam apa yang terbaik? It'amut ta'am. Tut'imut ta'am, kau beri makan. Sekarang dia terapkan. Pokoknya dia suka kasih makan apa? Orang. Sering bagi-bagi apa? Makanan. Ada acara-acara dia yang bayarin. Ada makanan dia kasih makan. Ya, mau kasih makan teman, mau kasih makan kerabat, mau kasih makan orang miskin. Suka bagi-bagi makanan. Terus waktu saya ke sana, dia potong kambing. Potong kambing, kemudian kambing dia sendiri, kemudian dimasak, dimakan enak. Maka dia cerita bahwasanya udah lama saya ketemu waktu itu, ya. Dia cerita, Ustadz, saya punya lahan sekitar 1,5 hektar. Saya beli kambing dulu sudah sekitar 6 tahun atau 7 tahun lalu. Saya beli kambing 11. Habis itu saya nggak pernah beli lagi. Kambing itu berkembang. 40 lebih. Tiap 2 minggu sekali saya potong entah berapa ekor. Sampai sekarang, kemarin masih 40. Saya mau tambah lagi, khawatir mengganggu orang. Ya.
Saya kuatkan rambut. Dan tetangga nggak ada yang marah karena mereka juga kebagian tiap 2 minggu sekali. Potong, muncul lagi, muncul lagi. Subhanallah berkah. Itu berjalan sampai udah 6 tahun. Kambing gratis, bagi. Kambing potong. Karena dia ingin mengamalkan hadis itu. Tut imut ta'am. Maka jangan pelit-pelit. Kalau ada orang kasih undang makan. Di antara sifat Nabi ketika dipuji oleh Khadijah, wa taqrid dhaif, kau memuliakan apa? Tamu. Udah tamu, dia makan. Enggak apa-apa meskipun apa? Gereh ya, enak. Baik. Jadi di antara ibadah yang mungkin kita kerjakan adalah memberi makan, cari orang miskin, panggil orang makan di rumah, kawan-kawan, panggil kerabat. 10 hari pertama Dzulhijjah atau acara buka puasa apalagi, ayo makan di rumah, boleh. Ibadah. Dia enggak puasa juga apa, makan, mau puasa enggak puasa enggak apa-apa ya. Di Madinah, kalau 10 hari terakhir tiap hari ada apa? Ada buka puasa di masjid. Ada orang datang, enggak puasa, enggak apa-apa kata dia, duduk aja. Enggak puasa, enggak apa-apa, duduk. Ini enggak enak, enggak puasa ikut makan. Jadi mereka niatkan memang untuk apa? Bagi-bagi makanan. Subhanallah. Cerita kemarin alhamdulillah 2 tahun berturut-turut 10 terakhir di Masjid Nabawi. Kita ketika di situ ada orang kawan, dia sudah kenal dia ya. Pensiunan dosen UIM, dia doktor bidang bahasa. Maka dia buka sufrah buat buka puasa. Terus saya bilang, "Syekh, sudah berapa lama di sini?" Dia bilang, "Ini warisan dari ayah saya. Kami sudah 30 tahun buka puasa di sini, 30 tahun." Terus saya baru tahun kedua ya. Waktu tahun pertama saya di situ selama 10 hari terakhir. Di belakang kita ada orang-orang Pakistan. Kata saya ini orang Pakistan sudah 15 tahun sama saya. Jadi setiap Ramadan datang buka puasa di situ. Kita baru tahun pertama, tahun kemarin baru tahun kedua. Tapi subhanallah bagaimana bertahan 30 tahun buka sufrah, kasih makan buat orang berpuasa. Memberi makan kepada orang berpuasa. Makanya itu di antara ibadah yang bisa kita lakukan. Banyak ibadah tentunya, banyak sekali ya. Yang bisa kita lakukan. Intinya itu ibadah-ibadah umum yang bisa kita kerjakan. Maka jadikanlah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jangan seperti hari-hari yang lain. Karena ibadah apapun yang kita kerjakan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain. Berarti pahalanya lebih banyak. Tapi ada ibadah-ibadah khusus. Ibadah khusus banyak sekali bulan 10 hari pertama. Di antaranya ibadah haji, terkait jemaah haji luar biasa. Ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada lempar jamarat, Masya Allah. Ibadah yang aneh ibadah haji itu. Ibadah haji itu capek, meletihkan, tapi orang kangen terus. Heran. Ya itu dari sana ya. Dua orang mungkin ke sana, aduh capek, udah sekali aja dia. Enggak ada orang mau haji, besok mau haji lagi. Mau haji lagi. Bahkan kalau bisa haji setahun 2 kali, kita haji setahun 2. Cuma enggak bisa. Mau saya luar biasa. Makanya Allah jamin ketika Ibrahim setelah bangun Ka'bah, Ibrahim mengatakan, kata Allah sampaikan kepada manusia. Bagaimana bisa sampai? Kata Allah urusan kami. Ya, azim, sampaikan, kumandangkan agar mereka berhaji. Allah mengatakan, ya'tika rijalan. Ya'tina rijalan wa kulli dhamirin ya'tika rijalan wa kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Akan datang orang berjalan kaki, ada yang haji, ada yang kendaraan akan datang. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang aja orang ngantri sampai puluhan tahun baru bisa haji. Baik. Adapun haji amalannya sendiri, ini butuh namanya fikih haji. Tapi kita bicara bagi orang yang tidak haji. Orang yang tidak haji apa yang bisa dilakukan? Pertama dia berusaha untuk puasa. Puasa 9 hari yang sebisa dia. Mau 5 hari, 9 hari, 8 hari, 7 hari yang bisa dia mampu. Tidak harus tiap hari. Yang bisa dia mampu dia puasa. Karena semua puasa di hari tersebut mulia. Yang tidak boleh cuma tanggal 10. 10 karena lebaran. Kalau jamaah haji tanggal 9 juga tidak boleh puasa. Kemudian di antaranya ibadah khusus yang bisa dikerjakan khususnya puasa Arafah. Jangan dia tinggalkan. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, dia mengatakan wasu'ila an siyami yaumi Arafah
Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, yukaffiru al-madiyah wal baqiyah. Sungguhnya puasa Arafah menghapuskan pahala setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah, nikmat. Dihapusin puasa 2 tahun. Ustaz, kalau saya enggak punya dosa, mustahil. Gimana enggak punya dosa? Tiap hari nonton YouTube. Kalau punya dosa, seandainya kau tidak punya dosa, maka derajatmu akan dinaikkan. Derajatmu akan dinaikkan. Dan itu berlaku pada semua ibadah yang menjanjikan ampunan. Seandainya orang tersebut tidak punya dosa, atau dosanya terlalu sedikit, sementara power pahalanya terlalu besar, maka derajatnya naik. Maka derajatnya naik. Derajatnya naik. Oleh karenanya, jangan lupa untuk puasa hari Arafah. Agungkan hari tersebut. Anak-anak ditanamkan agar puasa. Ayo besok tanggal 9, ayo semangat. Bangunkan mereka puasa. Kalau nanti puasa kasih hadiah. Jadi mereka hebohkan hari tersebut. Ini hari yang agung. Saya bilang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang dilupakan. Yang dilupakan. Di antara keutamaan yang ibadah yang bisa dilakukan adalah zikir. Zikir ini ibadah umum, tapi khusus 10 hari bulan Dzulhijjah, maka Nabi memberikan statement secara khusus. Kata Nabi, fa'akthiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari bulan Dzulhijjah takbir wa tahlil wa tahmid. Di antaranya kita bilang apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Di situ ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Datang dalam sebagian riwayat takbirnya 2 kali, datang sebagian riwayat takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau 2 kali boleh. Atau kita pisahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah. Dulu sahabat, kalau salah Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar, mereka bertakbir. Agar orang-orang terprovokasi untuk bertakbir. Mereka lupa. Ini di antara sunan al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Dan itu sudah mulai, saya di Madinah bertahun-tahun sudah mulai hilang juga. Dulu waktu saya masih awal-awal ke Madinah, orang biasa di jalan-jalan. Sekarang sudah mulai kurang juga. Bahkan di Madinah sudah mulai apa? Mulai redup, mulai kurang. Dulu masih kita lihat orang-orang jalan-jalan takbir jalan. Sekarang mulai kurang. Atau karena mungkin kebanyakan orang luar ya. Dulu orang luar jarang ke masjid, yang banyak orang Madinah sendiri. Sehingga kita lihat sunnah itu hidup. Sekarang mulai agak berkurang. Nah ya, siapa yang kalau bisa menghidupkan sunnah ini baik ya. Ya paling tidak seharian pun, tapi yang penting dia ada waktu, dia lagi jalan tanggal 10, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lebaran belum? Ini bukan lebaran ini. Tidak harus pas lebaran. Jadi kita bertakbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah bertakbir. Kata para ulama sejak muncul hilal Dzulhijjah, yaitu terbenam matahari akhir bulan Dzulqa'dah. Kita sudah takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil. Kata Rasulullah mengatakan fa'akthiru fihinna. Rasulullah sebutkan di awal hadis, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah seperti amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karenanya, kata nih perhatikan, fa'akthiru, karenanya perbanyaklah takbir wa tahlil wa tahmid. Berarti ini ibadah yang dipilih oleh Nabi agar diperbanyak. Ini ibadah yang mudah. Kita dalam kesibukan, lagi naik kendaraan, kita Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan ini 10 hari terakhir dan kemudian berlanjut juga di hari tasyrik sampai tanggal 13 terbenam matahari. Adapun bagi ini namanya takbir mutlak, kapan saja. Adapun takbir muqayyad itu takbir yang dikerjakan setelah salat fardu masing-masing. Maka disebutkan sejak fajar hari Arafah, itu subuh hari Arafah, seorang habis salat subuh sudah bertakbir. Ada yang mengatakan begitu imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia astagfirullah, Allahumma anta salam minka salam. Kemudian setelah itu dia bertakbir, mulai dia bertakbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi dibaca setelah salat 5 waktu sampai hari ke-13. Sampai hari ke-13 salat asar. Ini namanya takbir muqayyad. Itu takbir yang terikat dengan salat 5 waktu. Dibaca setelah salam, zikir sebentar, kemudian apa? Baca tersebut dimulai dari hari Arafah. Ini di antara ibadah yang dianjurkan
Maka ibadah yang mudah zikir, kapan-kapan kita lagi berjalan, lagi ngantri, lagi apa, kita berzikir ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan ini sulit karena memulai kadang-kadang pekewo, kadang-kadang kok enggak ada temannya sendirian, enggak enak. Tapi kita jalankan, ya Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu. Meskipun enggak ada yang kerjakan, kita lakukan sebisa kita. Ini di antara ibadah khusus yang bisa dikerjakan. Baik, mengenai tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, apakah boleh diagungkan hari tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para salaf. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ya, ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi abdan min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak memerdekakan orang dari neraka jahanam. Itu ditetapkan sebagai penghuni surga seperti hari Arafah. Dan sungguhnya Allah mendekat kepada para jemaah haji. Kemudian dia membanggakan jemaah haji di hadapan para malaikat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than kubran." Wahai para malaikat, kulihat para jemaah haji, mereka datang kepadaku dalam kondisi rambut semrawut penuh dengan debu. Dalam riwayat, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Seakan-akan Allah berkata, kalau mereka ingin apa saja yang akan aku kabulkan. Tentunya jamaah haji ingin masuk surga. Nah, hadis-hadis ini dibawakan oleh sebagian ulama bahwasanya itu hanya terkait bagi orang haji. Orang yang haji datang jauh-jauh, maka Allah mendekat kepada mereka dan mereka tanggal 9 tidak boleh berpuasa. Dan mereka dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah yang tidak hajian, mereka berpuasa. Mereka berpuasa dan mereka dapat ampunan 2 tahun, setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Baik, apakah orang tidak berpuasa boleh mengagungkan hari tersebut? Maka ada khilaf. Sebagian salaf membolehkan. Meskipun tidak ada spesifik, hari itu pergi ke masjid banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari zuhur sampai maghrib. Ada yang berpendapat demikian. Ketika Imam Ahmad ditanya, dia tidak melarang. Dia tidak melarang. Sehingga mereka memahami bahwasanya keutamaan hari tersebut, tanggal 9 keutamaan tersebut, janji Allah memerdekakan orang dari neraka bukan terkait hari jemaah haji saja, tapi berkait kepada semua orang beriman. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau ada yang melakukan, kita tidak melarang. Meskipun kita tidak melakukannya, karena semoga kita berhaji terus. Tapi intinya kalau yang tidak haji, ada yang melakukan, kita tidak larang. Ini di antara ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah. Ibadah pun ibadah yang qasirah antara kita dengan Allah dan juga ibadah muta'addiyah, sosial. Bantu ini, bantu sana, nyenangkan orang, kasih makanan, bantu sedekah. Lakukan 10 hari pertama karena pahalanya sangat besar. Dan kerjasama antara suami istri.